Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita sebelum mendengarkan pesan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru, di mana pagi ini kami dapat menghirup udara yang segar dan menikmati setiap berkat dan anugerah-Mu. Kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu pagi ini, agar kami dapat semakin mengerti kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Bapak, Ibu, Saudaraku, keadaan hati kita adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Sebab yang dinilai Tuhan bukanlah rupa atau paras, perawakan, kekuatan, kehebatan, atau kepintaran, melainkan isi hati kita. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jelas sekali, Tuhanlah yang menguji hati. Untuk menggambarkan keadaan hati manusia, Kristus memberikan suatu perumpamaan tentang dua orang yang berada di bait Tuhan untuk berdoa, yaitu seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi adalah seorang tokoh agama yang tahu kebenaran, mengajar Taurat Tuhan, tapi hatinya penuh kesombongan dan kemunafikan. Ia merasa bersih dari dosa dan tanpa cela. "Aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Karena merasa dirinya sudah suci dan tak bercacat celah, orang Farisi ini merasa tidak lagi memerlukan belas kasihan dan anugerah keselamatan dari Tuhan. Saudaraku, sikap yang bertolak belakang justru ditunjukkan si pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Pengakuan jujur disertai kerendahan hati yang ditunjukkan si pemungut cukai telah mengetuk pintu rahmat Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak dipandang hina oleh Tuhan. Tuhan berkata,
orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, Tuhan benci hati yang sombong, tetapi ia mengasihi orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat memiliki kerendahan hati, jujur dan terbuka kepada Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus membimbing kami supaya kami taat melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.